keterangan sebelumnya Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita semuanya, ternyata sesuatu yang mulia oleh manusia itu dibagi menjadi tiga. Ada sesuatu yang dicari oleh manusia itu karena tujuan yang lain dari sesuatu tadi. Ini yang disebut dengan ma yutlabu li ghairihi. Dicari tapi karena tujuan yang lain. Sama dengan mencari uang, tujuannya adalah untuk membeli beras. Sebenarnya kita tidak butuh uangnya, tapi kita butuh berasnya. Sesuatu yang dicari tapi tujuannya karena mencari hal yang lain, itu termasuk asyai'un nafis al-marhub. Termasuk sesuatu yang mulia yang disenangi oleh manusia. Tapi ini bukan yang terbaik. Ada lagi yang kedua adalah sesuatu yang dicari karena substansinya, karena esensinya. Seperti apa? Seperti keinginan kita bahagia di akhirat. Ini sesuatu yang kita inginkan yang sifatnya adalah li dzatihi, karena esensinya, bukan li ghairihi. Tapi kalau contoh yang li ghairihi seperti contohnya uang. Ada lagi sesuatu yang nomor tiga adalah dicari karena substansinya dan juga karena tujuan lain. Walladzi, adapun sesuatu yutlabu yang dicari apa alladzi lidzatihi, karena esensinya alladzi, wa li ghairihi, dan karena selainnya dzatihi, faka salamatil badani, maka adalah seperti selamatnya tubuh. Fa inna salamatar rijli, karena sesungguhnya selamatnya kaki, yang mana kaki ini bagian dari anggota tubuh. Mathalan, misalnya, matlubatun adalah dicari min haitsu innaha, dari sekiranya bahwasannya salamatur rijli, salamatun adalah keselamatan lil badani pada tubuh, anil alami dari sakit. Wa matlubatun juga dicari lil masyi, untuk berjalan biha dengan kaki. Wa tawassuli, dan sampai ilal ma'aribi, pada beberapa hajat, wal hajati, dan beberapa kebutuhan. Ada sesuatu itu yang dicari karena esensinya, juga karena tujuan lain. Jadi pada keterangan sebelumnya kita akan paham sesuatu yang dicari oleh manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, dibagi menjadi tiga. Ada sesuatu yang dicari karena esensinya. Yang nomor dua, ada sesuatu yang dicari, disenangi oleh manusia karena tujuan yang lain. Tapi sesuatu ini dicari untuk menjadikan media tim sukses untuk mendapatkan satu target. Dia menjadi wasilah, sarana untuk mendapatkan tujuan yang selainnya. Ada lagi yang nomor tiga, ini adalah dituju, dicari, disenangi oleh manusia karena esensinya, juga karena tujuan yang lain. Contohnya seperti apa? Kata Imam Al-Ghazali, seperti selamatnya tubuh, sehatnya tubuh, selamatnya tubuh. Misalnya kita contoh kaki. Kaki yang selamat, kaki yang sehat, tidak terputus, tidak tergores, tidak terluka, tidak sakit. Itu juga dicari oleh manusia. Kenapa? Karena dengan kaki yang sehat, maka tubuh kita juga sehat. Dengan kaki yang selamat, tubuh kita selamat. Berarti memang kaki ini disenangi oleh manusia, dicari oleh manusia, dia diinginkan selamat. Kenapa? Karena dengan selamatnya kaki, kembali kepada kaki itu sendiri, juga kembali kepada faktor yang lain. Kalau kembali kepada kaki, ya kakinya bisa dibuat jalan. Faktor yang lain, tubuhnya juga tidak ikut sakit. Mursyid misalnya tak pukul kakinya, apa kemudian tubuh kamu tidak merasa sakit? Sakit, kan begitu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, lanjutan dari kitab ini, dengan adanya kaki yang selamat, itu kenapa kok dicari, disenangi oleh manusia? Karena dengan kaki yang selamat, tubuh kita juga selamat.
Selamat dari apa? Selamat dari nyeri, dari rasa sakit. Selain itu, juga kaki yang selamat itu disenangi, dicari, dituntut oleh manusia karena dicari faktor dzatiyahnya. Tujuannya karena esensi kaki itu sendiri. Untuk apa? Digunakan untuk jalan, untuk nyetir mobil, untuk berlari. Berarti kamu juga pengen kakinya selamat. Dan juga bisa menyampaikan kamu pada tujuan dan hajat-hajat kamu. Misalnya mursyid kakinya sehat. Mursyid beli rokok di sebelah kan bisa. Coba kakinya mursyid tidak sehat, tidak bisa beli rokok. Padahal rokok itu bagian dari hajatmu. Ini termasuk contohnya yutlabu li dzatihi wa li ghairihi. Wa bihadzal i'tibari, dengan pertimbangan ini, dengan penganggapan ini, dengan perhitungan ini, idza nazarta, jika kamu lihat, jika kamu memperhatikan ilal ilmi pada ilmu, ra'aitahu ladzizan fi nafsi, maka kamu akan melihat ilmu itu enak secara esensi. Enak secara zatiannya, memang enak ilmu itu. Fayakunu matluban lidzatihi, sehingga ilmu itu memang secara esensi dicari oleh manusia. Fayakunu, ada apa ilmu matluban adalah dicari, lidzatihi karena esensi ilmu. Wa wajadta, dan menemukan siapa kamu pada ilmu, wasilatan, menjadi sarana, menjadi perantara, ila daril akhirati, pada surga, wa sa'adatiha, dan kebahagiaannya daril akhirah, wa dzari'atan, dan menjadi perantara, ilal qurbi, pada kedekatan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Kalau kamu mau merenungi, mau berpikir mursyid, mau memperhatikan pada ilmu itu sendiri mursyid, secara esensi, secara dzatiyah ilmu itu sendiri, itu kalau kamu renungi, kamu akan menemukan kelezatan, keenaan dengan ilmu. Di samping itu, kamu juga akan tahu kalau ilmu ini dijadikan sarana. Sarana untuk apa? Untuk menuju rumah akhirat, menuju surganya Allah. Itu butuh ilmu. Berarti li ghairihi, kamu pengen bahagia di daril akhirah, kamu juga butuh ilmu. Berarti ilmu selain secara esensi itu adalah kenikmatan, keenaan. Apalagi ketika kita benturkan pada tujuan yang lain, yang seperti sa'adatul akhirah. Ini kamu juga butuh ilmu. Dan juga bisa menjadi sarana kedekatan kita kepada Allah. Tanpa ada ilmu kita tidak bisa dekat kepada Allah. Wala yutawassalu ilaihi, tidak bisa digapai ilaihi, apa, menuju Allah, illa bihi, kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu kamu tidak bisa nyampai kepada Allah, tidak bisa usul kepada Allah. Wa a'zamul asya'i, adapun paling agungnya beberapa perkara, rutbatan, apanya, derajatnya, di haqqil adami, pada hak anak cucu Adam, as-sa'adatu al-abadiyatu, adalah kebahagiaan yang abadi. Wa afdalul asya', adapun paling utamanya beberapa hal, ma, adalah sesuatu, huwa, yang adapun ma adalah sesuatu, huwa, yang adapun ma, wasilatun, adalah perantara, ilaiha, pada as-sa'adah al-abadiyah. Wala yutawassala, tidak bisa digapai, ilaiha, apa, menuju as-sa'adah al-abadiyah, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, wal amali, dan mengamalkan ilmu. Wala yutawassalu, dan tidak bisa digapai, ilal amali, apa, menuju mengamalkan ilmu, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, bi kaifiyatil amali, dengan caranya mengamalkan ilmu. Paling agungnya derajatnya sesuatu, pangkatnya sesuatu, pada haknya anak cucu Adam, apa sih pangkat sesuatu yang paling agung pada haknya anak cucu Adam? As-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Paling baiknya, paling utamanya sesuatu adalah sesuatu yang bisa menjadi sarana menuju as-sa'adah al-abadiyah. Sarananya adalah terbaik, kemudian
kemudian as-sa'adah tujuannya juga tujuan terbaik. Karena tujuannya adalah tujuan terbaik, berarti sarananya juga adalah sarana yang paling bisa mendekatkan pada tujuan terbaik. Itu adalah paling baiknya sesuatu. Ternyata kebahagiaan abadi itu tidak bisa digapai kecuali dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau pengen bahagia, harus naik level, harus bikin orang bahagia, membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain ini tidak bisa dipahami dengan baik kecuali tahu ilmunya dan siap mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu itu tidak bisa digapai dengan baik kecuali tahu atau punya ilmu bagaimana cara mengamalkannya. Contoh, mursyid tahu sholat itu wajib, tahu. Sholat ya mursyid, sholat. Sholatnya mursyid ini bisa dikatakan betul-betul dikatakan sholat. Betul-betul dikatakan orang yang mengamalkan sholat kalau mursyid tahu tata cara mengamalkan sholat. Berarti ilmu tata cara sholat juga mursyid harus mengkajinya. Disinilah masuk peran fikih. Kalau pengetahuan dasarnya rukun Islam ada 5. Nomor 2, apa nomor 2? Melaksanakan sholat 5 waktu. Kamu sudah tahu itu. Mengamalkan. Tadi sholat zuhur. Amal kamu belum bisa dikatakan benar kecuali kamu tahu ilmu terkait dengan tata cara mengamalkan sholat. Fa aslus sa'adati, maka adapun pokoknya kebahagiaan fit dunia, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, huwa adalah adapun aslus sa'adah, al ilmu adalah ilmu. Fahuwa, maka adapun ilmu, idzan kalau begitu, afdalul a'mali adalah paling utamanya beberapa amal. Pokok atau akar dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu ternyata adalah ilmu. Berarti ilmu ini paling baiknya mengamalkan, jelas. Jadi tidak salah ketika di hadis pada kajian sebelumnya, mencari ilmu di akhir zaman itu lebih baik daripada mengamalkan ilmu. Kenapa kok sampai sedemikian? Karena sangat sulit orang itu mau ngaji. Di akhir zaman sekarang kamu jangan komen orang kenapa kok nggak ngamalkan ilmunya. Jangan kesana. Mau ngaji dulu itu sulit. Berarti kalau ngaji aja malas, ya jelas berarti dia tidak mengamalkan ilmu. Wong yang ngaji kadang juga tidak mengamalkan, apalagi yang enggak ngaji. Makanya orang hebat di akhir zaman adalah orang yang mau ngaji, bukan orang yang mau mengamalkan. Kenapa? Saking sulitnya orang mau ngaji. Tidak percaya kamu cek dari pojok sampai pojok sana. Pasar Sidoarjo sampai pasar Gondang Legi. Yang ngaji dengan yang tidak ngaji habis maghrib. Kamu hitung, katakanlah ada 500. Mungkin kamu, ini kalau ada 500. Kalau bisa jadi prediksi saya hampir 1000. Paling kamu akan menemukan orang yang ngaji agamanya Allah. Paling kamu akan menemukan 100. Paling 1000 orang yang ngaji 100. Banyak apa sedikit? Sedikit sekali. Kalau dulu di masa sahabat itu yang muslim 1000, yang mengamalkan 1000. Sekarang muslim 1000, yang ngaji ini belum mengamalkan, yang ngaji 100, baru diperas lagi. Dari 100 ini yang mengamalkan bisa jadi tinggal 1. Makanya ketika akhir zaman kamu tidak usah terlalu fokus mau mengamalkan apa enggak. Dengan dia mau ngaji, kamu harus doakan kebaikan. Orang terpilih kamu ini. Kenapa? Saya tidak mau mengamalkan ilmu mulai. Kamu mau ngaji sudah luar biasa. Loh kok bisa? Karena di zaman sekarang orang kayak kami ini termasuk orang minoritas. Seperti itu. Orang mau ngaji itu orang minoritas. Ustaz, di pondok sana katanya santrinya 20.
Ya kalau kamu waktu ada di tengah pondok, besar sekali pondok itu 20.000. Besar 20.000. Karena kamu ada di dalam pondok. Pondok itu ada di mana? Di Malang, Ustaz, 20.000. Oh, udah ada 20.000. Semalang, Ustaz, Semalang Raya. Oh, Semalang Raya. Betul kalau begitu. Bagus. Saya mau tanya, warga Malang Raya ada berapa juta? Ada berapa juta? Katakanlah 1 juta saja, jangan banyak-banyak. Semalang Raya 1 juta. Yang pondok ke situ, semua pondok Semalang Raya 20.000. Di semua pondok, termasuk Mahat At-Tamimi masuk itu. Kira-kira 20.000 itu berapa persen dari 1 juta? 20. 20. Berapa persen? 2% Mursid. Banyak. Sangat sedikit 2%. Itulah sama dengan pinjam uang ke bank itu kan. 2%. Sangat sedikit. Seperti itu. Makanya dengan adanya orang-orang Jawa ini kan, saya sudah tidak melihat mengamalkan apa enggak dengan ilmunya. Mau ngaji sudah pahala terus itu. Wa kaifala, bagaimana tidak? Nah, ini logikanya Imam Al-Ghazali. Kenapa kok pokok dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu kok bisa sedemikian? Bagaimana nalarnya? Nah, kita akan ketemu pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.